Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Trinanda Priyoadi. Saya staf Bawaslu Kota Pasuruan. Gema Podcast kembali menyapa sahabat Bawaslu Kota Pasuruan dimanapun kalian berada. Gema Podcast hari ini gue setannya langsung dari Bawaslu Kota Pasuruan sendiri, yakni pimpinan Bawaslu Kota Pasuruan, Bapak Awanul Mukhris. Kita sapa dulu yuk, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik Pak, Mas Brian. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, informasi buat sahabat Bawaslu, Bapak Awanul Mukhris, yakni anggota Bawaslu Kota Pasuruan sekaligus koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Pasuruan. Bapak bisa nggak kasih wawasan biar sahabat Bawaslu tahu pelanggaran apa saja sih yang berada pada waktu pemilu atau pemilihan Bapak? Iya, terima kasih Mas Brian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Brian tadi, memang pemilu yang akan datang itu dilaksanakan pada tahun 2024. Yang mana pemilu tahun 2024 itu ada dua macam pemilihan, yakni pemilu untuk presiden, wakil presiden, pemilu untuk anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta anggota DPD. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Untuk pemilu itu diperkirakan pada bulan April 2024. Untuk pemilunya Bapak ya? Ya. Nanti pada kisaran bulan Oktober ya, itu nanti dilakukan pemilihan kepala daerah. Seperti itu. Jadi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu pada kisaran bulan Oktober. Jadi di tahun 2024 itu ada dua macam pemilihan. Dua macam pemilihan. Untuk menggarisbawahi menekankan tadi pertanyaan dari Mas Brian barusan terkait dengan macam-macam pelanggaran ya Pak. Pelanggaran pemilu itu ada 4 macam. Ya, perlu diketahui. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Ya. Apa sih pelanggaran administrasi itu? Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terkait dengan pelanggaran yang ada pada setiap tahapan. Oh begitu. Ya, setiap tahapan mulai daftar coklit sampai pada tahapan kampanye seperti itu, ataupun pada tahap pungut hitung itu ada pelanggaran administrasi. Satu contoh misalnya pada masa kampanye, mungkin masyarakat seperti itu. Terkait dengan pelanggaran administrasi, satu contoh yang bisa saya sampaikan di sini adalah pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye. Ya, di Kota Pasuruan ada ketentuan di Perwali, ya, lokasi-lokasi yang diperbolehkan. Bahasanya lokasi-lokasi yang dilarang untuk dilakukan pemasangan alat peraga. Itu disebutkan di dalam Perwali. Ya, dan itu harus ditaati oleh peserta kampanye. Misalkan satu contoh, pemasangan alat peraga di Jalan Gajah Mada. Sepanjang Jalan Gajah Mada itu disebutkan dalam Perwali itu tidak boleh dilakukan pemasangan alat peraga di situ. Itu kalau sampai dilakukan pemasangan alat peraga berarti ada pelanggaran administrasi di sana. Ya. Misalkan lagi pada tahapan coklit, pencocokan dan penelitian misalnya yang dilakukan oleh petugas PPDP. Itu tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Satu contoh misalnya pada pilkada 2020 kemarin misalnya kan dilakukan coklit pada masa COVID-19. Ada prosedur yang harus dilalui oleh petugas coklit PPDP. Dia harus memakai masker, memakai face shield dan lain-lain. Protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tapi kemudian petugas PPDP tidak melakukan hal itu adalah pelanggaran administrasi. Ya, jadi
mungkin dikit sekali peraturan. Memang itu yang harus dilakukan. Itu yang merupakan peraturan yang ada di peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU. Jadi itu harus dilakukan oleh petugasnya. Itu satu contoh saja. Pelanggaran administrasi. Yang kedua, ya pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran pidana. Apa sih pelanggaran pidana itu? Pelanggaran pidana itu adalah pelanggaran yang akan ditangani oleh Sentra Gakumdu. Ya, satu contoh bisa saya contohkan di sini terkait dengan pelanggaran pidana. Mungkin pada tahapan kampanye mungkin masyarakat tahu kalau alat peraga itu adalah gambar baliho yang mungkin wajahnya calon itu lobang di mukanya saja. Dirusak Bapak ya? Ya, itu kemungkinan itu dirusak. Sangat mungkin dirusak, kan tidak mungkin rusak dengan sendirinya. Ya, betul. Kalau misalnya sobek dari bawah ke atas mungkin kena angin masuk akal. Masuk akal Pak ya. Ya, tapi kalau misalnya kepalanya aja yang lobang, nah ini berarti ada kerusakan di situ. Rapi gitu Pak ya. Itu merupakan tindak pidana untuk pemilihan atau pemilu. Dan itu merupakan bisa dilaporkan atau kan dilaporkan ke Bawaslu atau merupakan temuan dari Bawaslu. Tapi ya itu tadi ditindaklanjuti, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, di dalamnya ada syarat formil dan syarat material. Itu perlu diketahui. Kemudian ada macam lagi terkait dengan pelanggaran pidana, misalkan pembagian uang, ya, oleh tim kampanye ataupun oleh yang lain untuk memilih salah satu calon. Bagi uang. Nah, ini money politik bahasa kerennya kan seperti itu Mas Brian ya. Iya. Money politik itu tidak boleh, merupakan pelanggaran pidana juga. Yang ketiga, saya memberikan contoh yang lain, pembagian sembako. Sembako juga sembako. Ya. Sembako itu dibatasi, sembako berupa beras, gula, dan minyak tanah. Minyak goreng, minyak goreng. Jadi itu merupakan pelanggaran pidana. Tidak boleh dilakukan pembagian pada masa kampanye. Tahapan kampanye. Apakah boleh di tahapan sebelum kampanye? Kalau memang itu memenuhi unsur tindak pidana, bisa masuk situ. Bisa masuk ya bisa Bapak? Masuk. Meskipun belum tahapan. Ya biasanya kan calon itu mau memberikan, pasti kan ada harapannya supaya begitu tadi untuk memilih dia. Nah tadi apakah calon tadi berkampanye atau tidak? Kalau belum tahapan kampanye, nah itu juga merupakan pelanggaran. Belum tahapan kampanye kok kampanye? Nah, itu pelanggaran juga. Ya, seperti itu Mas Brian ya. Iya, betul Bapak. Dan saya lanjutkan yang ketiga itu adalah pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Ya. Baik KPU dan jajaran maupun Bawaslu dan jajaran. Bisa. Bawaslu juga termasuk bisa melakukan pelanggaran etik juga. Kode etik juga. Misalkan kalau contoh dari misalkan ya, penyelenggara pemilu memakai kaos calon. Oh, calon ya. Nah ini kan merupakan pelanggaran etik. Harusnya yang namanya penyelenggara itu harus netral ya, tidak memihak salah satu calon. Dan kalau memang bisa dibuktikan dan terbukti dia melakukan pelanggaran etik, ada sanksi etiknya di situ. Nanti yang memproses pelanggaran etik adalah DKPP. Situ nanti keputusannya ada di DKPP terkait dengan pelanggaran etik. Jadi intinya kan simpel. Karena penyelenggara memakai kaos calon, kan ya aneh kan seperti itu. Kan mengindikasikan kalau dia itu tidak netral. Begitu ya Mas Brian ya. Itu terkait dengan pelanggaran etik. Yang terakhir pelanggaran hukum lain. Hukum lainnya. Ini terkait dengan netralitas ASN misalnya. Pegawai negeri itu tidak boleh mendukung, dalam artian mendukung untuk dia mendukung secara dinampakkan. Dinampakkan mendukung, misalkan dia ikut kampanye, itu tidak boleh untuk pegawai negeri atau ASN. Itu tidak boleh. TNI Polri juga sama, harus netral loh. Harus netral, betul-betul netral. Tapi meskipun ASN tadi mempunyai hak pilih, ya, di waktu hari pencoblosan itu dia boleh menggunakan hak pilihnya, tapi dia tidak boleh ikut
kampanye di sana. Ya. Iya, Pak. Kalau TNI Polri gimana? TNI Polri aktif itu tidak boleh melakukan ikut kampanye ataupun menggunakan hak pilihnya. Itu tidak boleh. Karena TNI Polri itu selama dia menjabat aktif sebagai TNI Polri, dia tidak mempunyai hak pilih. Tapi keluarganya Boleh, Pak. boleh. Oh. Karena keluarga bukan TNI, tapi dia kan keluarga TNI. Keluarga TNI. Ya, keluarganya boleh. Jadi istrinya Punya hak itu pilih. Istri anaknya anaknya itu boleh ya, Pak, ya? tetap mempunyai hak pilih dan dipilih. oh, iya. Seperti Mas Brian, ya. Itu seperti itu, Mas Brian. Jadi Jadi- ada 4 macam-macam pelanggaran pada pemilu. Jadi ada 4 ya, mulai Ya. administrasi, pidana, Etik. kode etik sama hukum lainnya hukum gitu ya, lainnya, Pak. seperti itu, Mas Brian. Ya, kalau untuk terkait pelanggaran, semisal saya, Pak, ya menemukan ada orang menerima uang dari pasangan calon atau tim suksesnya itu, Pak, sendiri, itu termasuk pelanggaran apa ya, Bapak ya? Itu adalah kalau terkait dengan itu money politik, Mas Brian namanya. Politik Oh, uang, money money politik, politik ya. Itu termasuk tindakan pidana dan itu ada prosesnya. Dan itu kalau terjadi pelanggaran money politik seperti itu, kalau terjadi menjadi temuan Bawaslu ataupun laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Pasuruan, kami akan proses di Sentra Gakumdu. Perlu diketahui bahwasanya Sentra Gakumdu itu ada 3 pilar yang ada di dalamnya. Siapa Yang saja, Pak? pertama Bawaslu sendiri, Ya. yang kedua kepolisian, yang ketiga pihak kejaksaan. Jadi 3 unsur ini bekerja sama, ya, dalam artian menindaklanjuti apa-apa yang menjadi pelanggaran pidana di dalam proses tahapan-tahapan selama pemilu maupun pemilihan. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi Bawaslu sendiri, jadi pada waktu menangani pelanggaran pidana itu tidak sendirian ya, Pak ya. Jadi ada Bawaslu, ada kejaksaan, ada pihak dari kepolisian gitu, Bapak ya. Betul seperti itu. Oh, terima kasih. Jadi kalau semisal ada pidana terkait saya menemukan ada money politik, saya bisa laporkan dan nanti bisa ditangani dengan 3 instansi itu, Bapak ya. Ya, artinya semuanya ada prosedurnya. Oh, prosedurnya, Pak. Bawaslu tidak bisa menangani sendiri. Bawaslu tidak bisa menangani sendiri. Kita akan mengundang pihak yang melaporkan, kemudian pihak yang dilaporkan, ya. Jadi akan kita klarifikasi semuanya, termasuk pihak saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor. Oh, Jadi gitu ya. tidak langsung kita putuskan bersalah atau tidak. Tahapannya panjang. Pada prinsipnya pelanggaran pidana itu ditangani oleh 3 pilar tadi, 3 unsur. Oh, Ya. iya. Tapi perlu Mas Brian ketahui bahwasanya pelanggaran pidana itu bukan hanya money politik itu. Misalkan kan di tahapan kampanye misalnya itu ada kan banyak dipasang baliho-baliho, spanduk-spanduk seperti itu ya. Iya, Bapak. Banyak kejadian mungkin di Kota Pasuruan baliho atau poster yang mungkin wajah calonnya hilang. Oh, disobek, Pak. Ya, mungkin ya kan banyak ya wajahnya hilang ataupun sobek. Intinya perusakan alat peraga itu juga termasuk pelanggaran pidana dan itu bisa diproses oleh Sentra Gakumdu di dalam yang ada 3 pilar tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi masyarakat kalau menemukan atau melihat atau menyaksikan adanya perusakan itu, silahkan, mungkin sekarang kan hampir semua orang memegang HP. Oh iya gitu. Bisa, mungkin siapa yang melakukan perusakan difoto saja atau divideokan. Itu silahkan laporkan ke Bawaslu. Akan kita tindak lanjuti. Ya, itu sebagai bukti kalau ada perusakan. Jadi harus dikuatkan dengan bukti ya, Pak. Dengan bukti. Iya. Jadi misalkan cuma melaporkan ada perusakan, itu mungkin tetap monggo dilaporkan ke Bawaslu, tidak apa-apa. Tapi Bawaslu tetap akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Kita akan menelusuri kira-kira pelakunya siapa seperti itu. Tapi ya itu tadi, mungkin itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa mengetahui karena Bawaslu tidak mempunyai bisa
memaksa orang untuk hadir. Kita cuma punya kekuasaan, maaf, kita hanya mempunyai kewenangan untuk mengundang, bukan memanggil. Beda dengan kepolisian. Kepolisian itu memanggil. Kalau Bawaslu cuma mengundang. Bedanya di situ antara Bawaslu dengan kepolisian. Beda di situ. Ya. Seperti itu. Prinsipnya mengundang sama memanggil gitu Pak ya. Pokoknya pada prinsipnya misalnya kalau ada kampanye, pada masa kampanye ada perusahaan alat peraga, kemudian yang silakan divideokan saja. Pelakunya siapa kira-kira langsung lapor ke Bawaslu aja, akan kita tindak lanjuti. Kemudian yang perlu diketahui juga termasuk pelanggaran yang itu bisa merupakan tindak pidana kalau ada pembagian sembako misalkan. Itu sembako juga. Sembako itu merupakan barang-barang yang dilarang untuk dibagikan. Itu pidana Pak ya? Ya, itu masuk klausul ke sana. Pembagian istilahnya barang. Ya, tidak diperkenankan nanti itu. Ya, supaya masyarakat tahu ya, masyarakat tahu kalau pembagian sembako itu merupakan sesuatu yang dilarang. Tapi ada sesuatu barang yang diperbolehkan. Misalkan masyarakat waktu calon waktu kampanye membagikan souvenir, gelas ataupun kalender, silahkan, tidak apa-apa. Gitu loh, tidak apa-apa. Kan ada batasannya. Antara pemilu dengan pemilihan beda, ada batasnya. Maksimal itu 25.000 harga item barangnya. Itu di pemilihan Pak? Ya, di pemilihan. Di pemilihan. Ya, jadi ada batasan. Harga barang itu ada batasannya. Ya, kalau misalnya kan 25.000 kan sudah masuk harga kan seperti itu ya. Bisalah dibagikan. Payung bisa. Monggo, silakan paslon atau tim kampanye bisa berkreasi memberikan souvenir atau apa kepada para pendukungnya. Bisa, silakan. Tapi itu di ketentuan perundangan diperbolehkan membagikan itu. Tapi pada prinsipnya tidak melebihi harga 25.000. Seperti itu ya. Jadi ada batasannya. Ada batasannya, ya. Saya lanjut Bapak ya. Monggo. Dengan karakter Bapak yang tenang, sabar. Iya. Pernah nggak Pak terpancing emosi ketika ada caleg-caleg atau tim sukses lah Pak, tim sukses yang menggebu-gebu saat melaporkan ke Bawaslu? Pernah terpancing emosi nggak Bapak? Ya, saya juga manusia biasa ya. Iya Bapak. Kalau istilahnya Mas Brian itu, saya itu sabar dan lain-lain itu mungkin ya kelebihan lah. Kalau saya juga manusia biasa, mungkin ya kesabaran juga ada batasnya. Kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya kami di Bawaslu itu harus menerima, ya, tidak boleh menolak setiap laporan yang masuk ke Bawaslu. Tetap semuanya akan kita lanjuti. Apakah kemudian si pelapor ini menggebu-gebu memaksakan laporannya bisa masuk atau bagaimana? Ya itu teknis saja sebenarnya. Kami akan menghadapi, yaitu karakter pelapor kan macam-macam ya. Maunya ini laporannya bisa ditindaklanjuti, bisa goal, bisa menjatuhkan calon lain, seperti itu. Ya, kita berusaha untuk tidak terpancing untuk itu. Gitu loh. Kita tetap akan berusaha dengan tenang, secara profesional, kita akan menghadapi itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Seperti aja Mas Brian. Jadi kita prosedur aja. Oh gitu Pak. Ya, kalau wong ngamuk itu biasa lah itu. Ya. Jadi nggak usah. Jadi pada waktu ketika ada caleg atau tim sukses melaporkan itu, semisal meskipun tidak lengkap ya Pak, katakan ini tidak lengkap ya Pak ya, dalam bukti atau apa gitu Pak, itu Bawaslu tetap menerima nggak Pak ya? Ya. Jadi diterima gitu ya Pak ya? Pada prinsipnya begini, seperti yang saya sampaikan tadi, Bawaslu mempunyai kewajiban menerima setiap laporan yang ada, tidak boleh menolak. Nah, sesuai dengan ketentuan di Perbawaslu ya, untuk pemilu itu Perbawaslu berapa? 7 tahun 2018. Kemudian untuk penanganan pelanggaran Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran itu di pemilu pilkada adalah Perbawaslu 8 tahun 2020. Situ diatur bahwasannya setiap laporan yang masuk akan dikaji oleh komisioner oleh pimpinan Bawaslu selama 2 hari.
untuk mengkaji laporan awal itu, melakukan kajian awal. Terus terkait dengan kajian awal ini kurang-kurangnya apa saja? Terkait dengan saksi, terkait dengan syarat formilnya itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kekurangannya akan kita sampaikan kepada pelapor. Dalam waktu 3 hari silakan dipenuhi kekurangannya ini. Ya. Nah, pengalaman untuk pilkada kemarin, ya, kami sudah melakukan seperti itu. Banyak pelapor yang tidak memenuhi. Dalam waktu 3 hari itu tidak, kan 3 kali 24 jam. Hitungannya seperti itu. Itu ternyata sama pelapor tidak dipenuhi kekurangan-kekurangannya yang permintaan kami dari Bawaslu. Ya, kekurangan-kekurangan baik itu syarat formil maupun materialnya supaya dipenuhi. Nah, akhirnya apa? Berhubung sampai 3 kali 24 jam tidak dipenuhi oleh si pelapor, otomatis kami di Bawaslu mengeluarkan apa namanya istilahnya? Surat gitu, Pak. Iya, ada surat bahwasanya laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Langsung dikasihkan ke pelapor ya, Pak ya? Ke pelapor. Saksinya gitu dikasih tahu atau tidak, Pak ya? Bawaslu tidak mempunyai kewajiban. Yang mempunyai kewajiban adalah diberikan kepada pelapor. Pelapornya saja. Pelapornya saja. Saksi itu adalah orang yang dibawa oleh pelapor, kan seperti gitu itu ya. Jadi status laporannya itu, ya mohon maaf, itu tadi kami di Bawaslu kalau andaikan pelapor ini tidak bisa melengkapi kekurangan syarat formil dan materialnya, Bawaslu akan mengeluarkan status laporan. Apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti atau tidak? Kalau memang tidak bisa dipenuhi, kami akan menyampaikan kepada pelapor bahwasanya laporannya tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi begitu. Ya, terima kasih Pak atas informasinya kepada sahabat Bawaslu dan kami semua. Bapak bisa sampaikan sedikit pesan nggak Pak untuk sahabat Bawaslu apabila menemukan pelanggaran saat pada waktu tahap pemilihan atau pemilu, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melaporkan ke Bawaslu gitu Pak? Ya, terima kasih. Begini, kalau dalam tahapan pemilihan maupun pemilu, sebenarnya sebagai warga Kota Pasuruan atau warga negara Indonesia secara umumnya, kita semuanya mempunyai kewajiban yang sama, mengawal supaya pemilu maupun pemilihan ini berjalan luber dan jurdil. Nah, seperti itu Sirian ya. Nah, ini kewajiban apa? Bawaslu mempunyai program pengawasan partisipatif, melibatkan masyarakat. Ya, melibatkan masyarakat untuk pengawasan setiap tahapannya. Karena perlu diketahui Mas Brian, Bawaslu ini jajarannya sangat terbatas sekali personelnya. Bayangkan, untuk setingkat untuk di Kota Pasuruan ini itu ada 3 komisioner saja. Kemudian di tingkat kecamatan ada 3 komisioner. Di tingkat kelurahan hanya ada 1 pengawas lapangan. Jadi 1 ya. Cuma 1 tingkat kelurahan, 1 orang saja. Bayangkan, kalau luasnya kelurahan seperti itu 1 orang saja. Kemudian di setiap TPS ada 1 orang pengawas. Itu pada hari-hari seperti itu. Nah, bayangkan dengan banyaknya orang, kan pengawasan akhirnya kan sangat minim sekali pengawasan kalau mengandalkan organ dari Bawaslu. Seperti itu. Jadi kami sih mengharap dari Bawaslu ini lewat program pengawasan partisipatif, kami mengharap ada selainnya pengawasan juga dari masyarakat. Kalau memang masyarakat menemukan ada pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Ya, silakan laporkan ke Bawaslu atau ke Panwascam di tingkat kecamatan, di kantor-kantor kecamatan. Ada pengawas penyawatan ada di sana. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun, misalkan terkait pembagian sembako, ada kampanye tanpa izin, pemasangan alat peraga yang mungkin masyarakat merasa keberatan, silahkan laporkan ke Bawaslu. Kami pastikan kami akan menindaklanjuti. Seperti itu. Itu aja Mas Brian. Intinya kami mengharap ada partisipatif dari masyarakat untuk juga melakukan pengawasan. Seperti itu. Itu aja Mas Brian. Ya, terima kasih. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang dimanapun berada, kesimpulannya ketika nanti menemukan dugaan pelanggaran,
atau pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di Bawaslu di daerah Kota Pasuruan ini, segera laporkan ke Bawaslu Kota Pasuruan. Jangan lupa juga untuk terkait formulir material ya Bapak ya, juga dipenuhin seperti bawa identitas KTP, siapa terlapornya, siapa saksinya gitu. Jadi harus benar kapan gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya. Jadi laporkan ke Bawaslu Kota Pasuruan, jangan takut karena untuk pelapor itu bisa disembunyikan Bapak ya data dirinya ya. Perlu mungkin saya tambahkan Mas Brian, terkait dengan pelapor yang melaporkan ke Bawaslu, kami akan istilahnya melindungi. Dalam melindungi nama tidak akan kami ekspos siapapun pelapor itu, akan kita tutup ya. Jadi jangan khawatir terkait dengan identitas pelapor, tidak usah khawatir. Kami secara perundangan ya, Bawaslu akan melakukan istilahnya melindungi nama yang melaporkan ke Bawaslu. Jangan khawatir. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya bersedia hadir untuk memberi edukasi kepada sahabat Bawaslu. Tentunya untuk sahabat-sahabat Bawaslu jangan lupa untuk like, subscribe YouTube Bawaslu Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.